Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Juhaifah. Ya. Wahb bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala berkata Wahb, ra'aitu aku melihat an-nabiyya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Makkah di Makkah. Wa huwa sedangkan baginda Nabi bil Abtah. Di Abtah itu ya di Batha lah, itu tempat dekat Mekah situ, dekat pintu Mekah. Fi kubbatin di dalam kubbah. Lahu bagaimana Nabi kubbah itu kemah. Lahu bagaimana Nabi khamra yang berwarna merah min adamin dari kulit. Jadi kemahnya bagaimana Nabi itu dari kulit warna merah. Buat kemah itu tenda, buat tenda. Fakharaja maka beliau keluar. Fakharaja maka keluar Bilal biwudu'ihi dengan membawa air bekas wudunya baginda Nabi. Famin nadikhin maka di antara kita ada orang yang dapat menyiprat-nyipratkan mendapatkan air bekas wudu baginda Nabi dari orang yang menyiprat-nyipratkan pada dia. Jadi dia itu mendapat air bekas wudu baginda Nabi itu dibuat rebutan, itu maksudnya itu. Nah, dibuat rebutan air bekas wudu baginda Nabi, terus sebagian orang mendapatkan nih tak kasih bekas-bekas dia itu kena air wudu Nabi. Itu satu sama lain ngambil, kadang-kadang ngambil dari tangannya saudaranya yang lain. Kemudian saking pengen rebutan mendapatkan air bekas wudu baginda Nabi sallallahu alaihi dan orang mendapatkan dari basah-basahan tangan saudaranya. Ada tangan saudaranya yang kena basah air bekas wudu baginda Nabi itu diambil, diusap-usapkan di wajahnya, di tangannya begitu. Nabi itu kalau sudah air bekas wudu baginda Nabi itu keluar, wah itu udah rebutan gak karuan itu udah. Ini biar kondisi kita ini biar paham, tidak seperti ini. Ini sini orang-orang salafi udah paham ini kan. Fakharaja maka keluar an-nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi dan di atas baginda Nabi khullatun, ada khullah, pakaian. Khullah itu pakaian bagus, pakaian yang bagus atau pakaian yang baru. Khamra'u yang berwarna merah. Dan biasanya pakaian khullah ini terdiri dari 2 pakaian atau 3 pakaian. Bisa jadi itu pakaiannya adalah jubah, serban, sama mungkin rida. Jubah, serban, sama rida atau jubahnya, dan itu biasanya warnanya satu. Kalau merah ya pakaiannya merah, nanti serbannya merah gitu. Nah, pakaian itu khullah itu seperti itu. Kalau khullah khamra ya berarti satu setel pakaian yang semuanya sesuai warnanya merah. Bisa dua pakaian atau 3 pakaian. Dan itu bagian bagus, maksudnya bagian yang baik, pakaian yang indah maksudnya. Pernah juga bagian Nabi pakai pakaian yang bagus itu, pakai khullah juga. Kaani seperti kayaknya aku angduru melihat ila bayadi saqaihi, pada putihnya kedua betisnya bagian Nabi, karena beliau itu putih dan pakaiannya merah, jadi tampak putih sekali. Fatawadda'a maka beliau wudu wa adzana, ini yang awal tadi menerangkan mengenai setelah wudunya, baik Bilal keluar membawa air wudunya, dan yang sekarang ini menceritakan cara wudunya sebelum ketika wudunya baginda Nabi. Jadi ini yang akhir didahulukan dan yang awal diakhirkan. Paham tak cerita ini? Nah. Fatawadda'a kemudian maka baginda Nabi berwudu. Wa adana dan adan Bilal nanti setelah baginda wudu, terus Bilal membawa air bekas wudunya baginda Nabi, terus mereka berebut gitu loh sebetulnya. Terus Bilal adzan.
urutannya sebenarnya seperti itu. Wa ja'altu maka jadilah aku atataba'u mengikuti fahu mulutnya baginda Nabi mulutnya Bilal hahuna di sini wa hahuna dan di sini. Yaqulu berkata Wahab bin Abdullah yaminan ke arah kanan wa shimalan dan ke arah kiri. Jadi bagi ketika ini Yaqulu berkata Bilal aja ya, balik ke Bilal aja. Yaqulu berkata Bilal yaminan wa shimalan ke arah kanan dan arah kiri. Hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah. Lafal hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah. Jadi dia ngene, hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah itu. Paham tak? Jadi apa dia itu siapa itu Abu Juhaifah atau Habib bin Abdullah itu mengikuti gerakan mulutnya Bilal ketika mengucapkan hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Summa rukisat kemudian ditancapkan lahu untuk bagian Nabi anzatun tongkat anzah. Anzah itu tongkat yang lancip gitu, bisa ditancapkan itu. Maksudnya penancapan ini adalah untuk menjadi sutra, satir di depannya baginda Nabi. Paham ya? Qadama maka beliau baginda Nabi maju. Fa shalla maka beliau salat yamur lewat baina yadayhi di depannya baginda Nabi al kalbu anjing wal khimar dan khimar wala yumna'u dan tidak dilarang, tidak dihalau, muttafaqun alaih. Ya, maksudnya baina yadayhi maksudnya itu di depan tongkat atau di belakang tongkat. Terserah kamu namakan di belakang atau di depan. Jadi bagian Nabi terus tongkat, lah anjing, khimar, apa orang-orang lewat itu, perempuan sebagian riwayat itu lewat itu di depannya, di bagian sananya tongkat, bukan di antara baginda Nabi dan tongkat, bukan. Paham tak? Jadi di antara baginda Nabi dan tongkat tidak dilewati, tetapi di belakangnya tongkat. Bisa juga kalau dari arti di depannya tongkat. Kalau tongkat yang ngadep kepada baginda Nabi berarti di belakangnya tongkat. Karena itu ada dua riwayat untuk menyampaikan seperti ini. Al-anzah maknanya anzah bi fathin nun dengan fathahnya nun, nahwul ukazah seperti yang ukazah sama saja maknanya. Yaitu dalam bahasa Jawa tekencis, yaitu tongkat yang ujungnya ada besinya. Rawi meriwayatkan hadis Abu Dawud At-Tirmidzi bi isnadin sahih. Nabi Ramsah Rifa'at At-Taimi radhiyallahu ta'ala anhu. Qala berkata Rifa'ah, ra'aitu aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi dan atas bagian Nabi thawbani, dua pakaian ahdharani yang hijau keduanya. Ini sebetulnya sebagian riwayat mengatakan burdani, dua burdah. Kalau burdah itu pakaian yang bergaris-garis, di bagian hijau yang bergaris-garis. Garisnya apa? Wallahu a'lam, hijau sama hitam apakah yang bergaris-garis. Karena itu burdah. Dua helai pakaian yang dipakai di bawah, bawahan dan atasan, bisa jadi seperti itu. Tapi kalau khullah itu biasanya itu jubah sama rida atau sama imamah. Rawi meriwayatkan sahabat Abu Dawud At-Tirmidzi bi isnadin sahih. Kalau burdah itu hanya dua helai kain gitu, kain yang tapi kainnya itu bergaris-garis. Wa an Jabirin dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala beliau masuk yaum fathi Makkah di hari Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah. Wa alaihi dan di atas baginda Nabi imamatun imamah saudau yang hitam, rawahu Tirmidzi. Ini kebanyakan imamnya baginda Nabi itu dalam hadis-hadis yang warnanya hitam. Imamah beliau itu, dan seperti ceritakan juga imamah Sayyidina Umar itu ketika menghitung sedekah bersama Sayyidina Ali dan Sayyidina Utsman, juga beliau memakai imamah berwarna hitam. Banyak sekali itu riwayat imamah hitam baginda Nabi itu.
banyak sekali. Ya, ada riwayat imamah hijau juga ada, itu riwayatnya Sayyidah Aisyah. Beliau itu melihat ada orang seperti Dihya al-Kalbi yang menemui baginda Nabi. Maka Nabi dikatakan, siapa itu tadi baginda Nabi? Nabi mengatakan, itu tadi Jibril. Itu mirip Dihya al-Kalbi. Itu sahabat yang paling ganteng wajahnya, itu Dihya al-Kalbi. Itu maka imamah hijau. Jadi kata kalau baginda Nabi kebanyakan imamahnya adalah hitam, yang banyak diriwayatkan itu hitam. Rawahu Muslim wa an Abi Sa'id, dari Abu Sa'id Amr ibn Khurais, dari Amr ibn Khurais radhiyallahu ta'ala. Qala berkata Amr, ka'ani sepertinya aku angturu melihat ila Rasulullah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaihi dan di atas baginda Nabi imamatun, ada imamah sauda'u yang hitam. Qad arkha, sungguh baginda Nabi telah mengelewerkan tarafaihi, kedua ujung imamah itu, baina katifaihi, di antara kedua bahu beliau. Rawahu Muslim. Jadi ada dua ujung itu. Jadi ada zailnya itu, buntutnya itu dua yang ditaruh di antara dua katifah. Ini kan pundak ya, atau bahu, dan sebelah di bahu ini. Dua-duanya taruh sini. Masukkan dua. Ya, artinya kalau pakai imamah di sini, kemudian sebelum habis dimasukkan lagi, dan nanti dua ujungnya di sini, paham? Nah, masukkan lagi, enggak dihabiskan yang terakhir, masih ada ujungnya lagi. Nanti ada dua ujungnya, ujung yang dalam, ada ujung yang luar, jadi masukkan. Kemudian ada dua ujung yang di antara dua pundaknya bagaimana? Itu cara pakai imamah. Mana yang pakai imamah? Enggak ada ini. Banyak imamah sauda. Bayadok semua ini. Satu itu pun hanya dua. Yang belakang enggak ada juga. Wa ana Aisyah, dan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala qala, berkata Sayyidah Aisyah, kufina tikafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathati asbabin, di dalam 3 helai kain, biyudin yang putih, sakhuliyatin yang bangsa sakhuli. Sakhuliyah itu dari Yaman, satu daerah Yaman. Min kursufin, dari katun, dari kuten. Kuten itu, katon itu yang dari kapas. Kalau katan itu dari jerami, dari rami itu. Laisa, yang tidak ada, fiha, di dalam aswab, komisun, komis, jubah, komis tetap ini komis ini, yang seperti ini komis. Wala imamatun, dan tidak pula imamah, muttafaqun alaih, as-sakhuliyah ma'ala sakhuliyah fathhi sin, dengan fathah sin, wa dhammiha, dan dhammahnya sin, wa dhammil ha, dan dhammahnya ha, sakhuliyah al-muhmalat, ini yang dibersihkan keduanya dari titik, yang tanpa titik keduanya, sin dan ha-nya. Siapun adalah pakaian tungsabu yang dinisbatkan ila sakhul, kepada sakhul, daerah sakhul. Qaryatin, yaitu satu qaryah, kampung, bil Yaman, di Yaman sana, yang pembuat kain sakhul ini. Karena ini buatan sakhul, maka kainnya dinamakan sakhuli. Nah, dibuat di Jepang, maka dikatakan katun Jepang. Padahal kadang-kadang juga di Jepang juga buatnya. Wal kursuf, dan kursuf, al-qutnu adalah katun atau kapas. Al-qutnu adalah kapas. Wa anha, dari Sayyidah Aisyah qalat, berkata Sayyidah Aisyah, kharaja, keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata khadatin, di suatu pagi, wa alaihi, dan di atas baginda Nabi, mirtun, ada pakaian, murahhalun, yang digambari dengan, ada gambar juga, digambari dengan gambar rihal. Rihal itu adalah pelana unta. Pelana unta. Min sya'rin, dari bulu,
aswada aswada yang berwarna hitam. Rawahu Muslim. Al-mirtu al-mirtu bi kasril mim dengan kasrah mim. Wa huwa al-mirtu kisaun adalah pakaian. Wal murahhal dan murahhal bi kha dengan kha al-muhammalati yang tanpa titik, kha bukan kha. Huwa al-murahhal alladhi adalah pakaian fihi dalam pakaian itu suratul rihal gambar suratul rihalil ibli gambar pelananya unta. Wahia apa itu rihal al-aqwar adalah pelana-pelana unta yang lengkap dengan perlengkapannya, dengan perabotannya. Yang ini apa itu bagian kaki, tempat kaki ini songgo wedinya di sini bagian itu lengkap semuanya dengan perabotannya. Itu maksudnya rihal atau akwar itu. Kaur itu jamaknya akwar. Maksudnya itu ada gambar, memang ada gambar, tetapi gambar-gambarnya itu bukan gambar makhluk hidup. Kalau gambar makhluk hidup, maka baginda Nabi melarang Sayyidah Aisyah memasang selambu yang ada gambar makhluk hidupnya. Lampunya kan dipajang begitu. Suruh nyopot oleh baginda Nabi. Qala al-Mughirah dari Sayyidina Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala qala berkata Sayyidina Mughirah kuntu adanya aku ma'a Rasulullah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Data lailatin di waktu malam fi masirin dalam satu pergian faqala maka beliau berkata kepada aku ama akamaun apakah beserta kamu air qultu aku berkata na'am nggih fa nazala maka beliau turun an rakhilatihi dari kendaraan beliau. Masya maka beliau berjalan hatta tawara sehingga beliau tertutupi fi sawadil lail di dalam gelapnya malam. Kemudian beliau datang fa'afraqtu maka aku tuangkan alaihi kepada beliau minal idawati dari wadah air. Wasallam maka beliau membasuh wajah beliau. Wa alaihi dan atas beliau jubah min sufin dari wool. Suf itu bulu kambing, bulu domba. Falam yastati maka beliau tidak bisa mengeluarkan maka beliau tidak mampu ayyukhrija untuk mengeluarkan dira'aihi kedua tangan beliau minha dari jubah karena lengannya itu kecil gitu loh. Jubah beliau itu lengannya itu kecil, mau disingsingkan itu enggak bisa. Mau disingsingkan untuk buat wudu enggak bisa. Akhirnya masukkan ke dalam, nanti jubahnya diangkat. Dimasukkan sekalian ke dalam, kemudian wudu dari bawahnya jubah. Walam yastati maka beliau tidak mampu ayyukhrija untuk mengeluarkan dira'aihi kedua lengannya minha dari jubah, dari lengan jubah. Hatta akhrajahuma sehingga beliau mengeluarkan kedua lengan beliau min asfalil jubati dari bawahnya jubah. Bahwa maka beliau membasuh dira'aihi kedua dira' beliau, kedua tangan beliau, lengan beliau. Wa masaha dan beliau mengusap bi ra'sihi sirah beliau. Summa ahwaitu kemudian aku ulurkan summa ahwaitu kemudian aku huwi itu turun jongkok ndungkrung. Summa ahwaitu kemudian aku ndungkrung boleh sini nunduk. Summa ahwaitu kemudian aku nunduk li angzia untuk mencopot khufaihi kedua khufnya beliau. Khuf ini semacam sepatu dari kulit karena ini bisa dibuat untuk jalan di jalan-jalan dan tidak rusak, tapi bukan seperti kaos kaki enggak. Ini kulit dan kuat, bisa dibuat jalan gitu. Dan zaman dulu itu tidak ada zipnya. Kalau sekarang khufan itu ada zipnya mudah. Zaman dulu enggak ada zipnya, masukkannya itu susah, ngeluarkannya juga susah. Kalau sebagian orang-orang di daerah-daerah dingin yang masih memakai seperti ini, daerah negeri dingin sana.
Suma ahwa itu kemudian aku menunduk li'angzi'a supaya aku mencopot khuffaihi kedua khufnya baginda Nabi. Faqala maka beliau berkata, "Da'huma, biarkanlah saja. Biarkan saja dua khufku itu biar enggak usah dilepas." Maka karena beliau itu pengen melepas, ini sahabat beliau itu pengen melepas, siapa itu? Mughirah ini. Biarkan saja, fa ini maka sungguhnya engkau adkhaltuhuma telah memasukkannya kedua kakiku. Tahirataini dalam keadaan suci keduanya. Masaha dan beliau mengusap alaihima atas kedua khufain beliau muttafaqun alaih. Yang diusap ini bagian punggung telapak kakinya, ya. Yang diusap bagian punggung telapak kaki. Bukan bawahnya telapak kaki. Kalau bawahnya boleh, tapi itu yang wajib yang bagian atasnya telapak kaki. Muttafaqun alaih. Fi riwayat dalam satu riwayat wa alaihi dan di atas bagian Nabi jubah syamiyatun yang dari Syam, jubah buatan Syam, dayyiqatul kummaini yang kecil kedua lengannya sehingga enggak bisa dising-singkan. Wa fi riwayat dalam satu riwayat anna hadhil qadhiyah sungguhnya kejadian ini kanat adalah fi ghazwati Tabuk pada waktu perang Tabuk. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad alif baina qulubihim Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad Allahumma a'is sultanan nasira وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.